Nambaso ini adalah akronim, singkatan dari anak miskin bisa sekolah. Nah, kenapa kita juga? Karena memang visi misi kita ke depan ini tentu akan utama dan pertama itu adalah pembangunan sumber daya manusia. Sehingga kita mengakronimkan ini sejalan dengan visi besar kita menjadikan Sulteng, mengangkat nama besar Sulteng ini. Dan yang kedua tentu ini isyarat bahwa pasangan Anwar Reni itu akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Oke. Pengabdian atau jabatan? Pengabdian. Iya. Senayan atau Sulawesi Tengah? Sulawesi Tengah. Berani sekali atau berani terus? Berani menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Parigi Podcast, kembali lagi bersama saya Robi Saputra, tentunya di kanal Parigi Podcast. Hari ini kembali lagi bersama saya teman-teman membahas seputar politik dan juga hal-hal menarik khususnya di Kabupaten Kalimantan secara khusus dan Sulawesi Tengah secara umum. Kemarin kita sudah beberapa kali podcast dengan beberapa orang dan politikus juga. Kali ini kita berkesempatan diberi waktu oleh salah satu politikus. Sebenarnya kalau politikus dia ini merupakan birokrat mulia sebenarnya. Namun dengan seiring berjalannya waktu, beliau ini aktif di bidang politik dan bisa dikategorikan sukses di karir politiknya. Mungkin langsung saja, teman-teman mungkin sudah tahu juga di kanal thumbnailnya, kita sapa beliau, Bapak Dr. Andes Anar Rohafid. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu. Jadi hari ini kita orang santai saja Pak, kebetulan hari ini kita diundang di request langsung sama Pak Anwar di pinggir pantai. Kita menikmati sesuatu yang beda, tidak lagi di studio, karena di agenda padatnya beliau, kita masih disempatkan waktu untuk diskusi-diskusi ringan lah Pak. Baik Pak, sebenarnya hari ini saya mau bahas sih, cuman kalau mau bahas terkait Pak Anwar, saya rasa sudah cukup komplit sih. Karena salah satu politisi yang yang memanfaatkan dengan maksimal penggunaan sosial media. Jadi informasi seputar Bapak ini ya tidak asing lagi lah bagi masyarakat. Jadi saya mungkin sebentar gali sisi-sisi yang memang sama sekali belum memang Pak Anwar ungkap di publik. Dan hari ini juga kebetulan menjelang Pilkada 2024 nanti kan Pak Anwar juga kemarin sudah mendeklarasikan diri ingin maju di Pilkada Sulawesi Tengah. Nanti kita akan bahas juga. Mungkin pertama, seiring dengan beberapa kali pertemuan, saya lihat Pak Anwar dengan tagline Sulteng Nambasonya. Saya sebelum jauh ke dalam, saya mau tahu dulu sebenarnya Sulteng Nambaso ini bagaimana itu Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah sore ini saya bersama teman-teman dari podcast Soal Parigi berkesempatan untuk bisa bersama-sama berdiskusi berkaitan dengan Sulawesi Tengah pada umumnya, wabil khusus Parigi tentu pada khususnya. Yang pertama tadi berkaitan dengan Nambaso, Sulteng Nambaso. Sulteng Nambaso ini adalah visi besar. Kami merancang ini bersama Ibu Dr. Reni, sehingga lahirlah sebuah ide untuk tujuan jangka panjang yang disebut dengan Sulteng Nambaso. Nambaso ini dalam bahasa daerah, khususnya bahasa daerah Kaili, suku Kaili, Nambaso ini artinya besar. Dalam versi visi dan misi, artinya bahwa kita ingin mewujudkan sebuah Sulteng yang besar. Bukan cuma besar dari sisi geografis, besar dari sisi demografis, tapi besar dalam segala prestasi, besar dalam segala namanya, besar dalam harga diri daerah ini. Itu kira-kira tujuan kita. Namun juga di sisi lain, Nambaso ini adalah akronim, singkatan dari anak miskin bisa sekolah. Oke, berarti akronim juga ya? Akronim, Nambaso ini anak miskin bisa sekolah. Oke. Nah, itu kira-kira. Nah, kenapa kita juga? Karena memang visi misi kita ke depan ini tentu akan utama dan pertama itu adalah pembangunan sumber daya manusia. Sehingga kita mengakronimkan ini sejalan dengan visi besar kita menjadikan Sulteng, mengangkat nama besar Sulteng ini. Dan yang kedua tentu ini isyarat bahwa pasangan Anwar Reni itu akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Oke. Cuman saya tertarik mau bahas
dari sisi apa ya Pak Anwar? Mungkin lebih kompleks untuk masyarakat, yang paling berasa itu di sisi pendidikan dan juga kesehatan Pak Anwar. Kan memang beberapa kali kontestasi pilkada, bahkan di pemilu baru-barusan kemarin, itu jualan-jualan sangat enak memang terkait dengan pendidikan dan juga kesehatan. Tapi secara jualan politik mungkin masyarakat sudah sering dengar terkait dengan pendidikan dan kesehatan, semua entah itu calon legislatif maupun itu eksekutif itu kadang menjual hal itu. Sebenarnya kalau dari Pak Anwar sendiri melihat pandangan mengelola, apalagi kan Pak Anwar sudah berpengalaman lah menjadi kepala daerah, pernah juga mengolah sisi kesehatan dan juga pendidikan ini, bagaimana agar bisa kompleks, bisa menyentuh ke masyarakat. Kan biasanya Pak, program-program kesehatan dan pendidikan itu terrealisasi terkadang, dan juga ada miss komunikasi, semisal ada di Parigi Motong yang mungkin masih belum terbeka BPJS-nya, kemudian anak-anak komunitas adat terpencil, apalagi di Parigi Motong 700 sekian kilometer, 287 desa, kan masih banyak daerah-daerah pedalaman. Tentunya akses pendidikan tidak semua informasi didapat. Itu kalau dari pandangan Pak Nur bagaimana Pak? Ya, justru itu sebetulnya yang menjadikan kami ingin, sebenarnya isu pendidikan gratis, kesehatan gratis ini isu yang sudah lama. Iya. Dan bahkan ini sudah menjadi program nasional juga. Iya. Maka lahirlah dana BOS dan sebagainya, itu sebenarnya misinya itu adalah pendidikan gratis. Tapi kenyataan di lapangan, pendidikan gratis ini tidak tuntas, menurut saya ya. Dan yang kedua, ini berangkat dari pengalaman saya. Pengalaman saya waktu saya bupati, sehingga melihat bahwa pendidikan dan kesehatan ini harus ditangani secara tuntas. Tidak hanya slogan, tidak hanya kita mengatakan gratis itu SPP, tapi yang disebut dengan gratis itu harus benar-benar tuntas. Artinya rakyat tidak boleh lagi pungutan apapun. Dan yang kedua, tidak hanya sekedar pungutan, rakyat bebas pungutan. Dan yang kedua, sekolahnya berkualitas. Ini yang kita harapkan. Jadi secara biaya pendidikan itu harus kita tuntaskan. Dan yang kedua, kualitas pendidikan juga harus terjamin. Jangan kita kemudian hanya membebaskan biaya pendidikan, tapi pendidikannya tidak berkualitas. Iya. Kita harus bicara, bicara soal satu sisi saja. Ya, bicara soal pendidikan gratis kan banyak faktor yang harus dilihat, Dinda. Yang pertama soal katakanlah pembayaran orang tua. Nah, yang kedua soal infrastruktur sekolah. Kita bebaskan biaya pendidikan, tapi infrastruktur sekolah tidak tersedia, itu juga sama saja bohong. Yang ketiga, berkaitan dengan tenaga pengajar. Tenaga pengajar ini lebih banyak lagi problemnya. Satu, kuantitasnya, jumlah tenaga pengajar kita cukup atau tidak. Yang kedua, kesejahteraan guru kita terjamin atau tidak. Nah, kalau ini tidak semua dilakukan secara tuntas, maka kita hanya akan nanti mendengar pendidikan gratis, tapi masih banyak orang putus sekolah. Kita hanya akan mendengar namanya pendidikan gratis, tapi nanti tidak berkualitas. Yang penting asal dapat ijazah, asal selesai. Kenapa? Karena tidak ditopang oleh infrastruktur. Nah, itulah sebetulnya visi kami. Jadi mengangkat ini bukan hanya sekedar slogan saja gratis, tapi kita ingin menciptakan masyarakat bebas biaya, terutama anak-anak orang miskin yang tidak mampu. Dan yang kedua, sekolah itu berkualitas. Nah, ini yang kami sebut dengan pendidikan gratis tuntas. Gratis tuntas. Ya. Berarti kan kalau dari pemerintah Indonesia kan sudah mewajibkan belajar 12 tahun. Belajar 12 tahun. Ya. Nah, kita di dalam misi besar kita ini 12 tahun itu, tapi kalau kita melihat sebenarnya kondisi hari ini, yang ditanggung itu sebenarnya wajib belajar 12 tahun, iya, cuma SPP saja kan yang ditanggung. Tapi biaya komite di mana-mana juga masih ada. Iya, betul. Nah, inilah yang harusnya kita tangani supaya tuntas. Jadi kita tidak ingin lagi namanya wajib belajar itu harus rakyat berhak. Jadi rakyat berhak mendapatkan pendidikan yang layak, yang bebas biaya, dan yang kedua dan berkualitas. Berarti tidak hanya melihat orang berani cerdas, anak-anak mau sekolah, tapi tenaga pengajarnya yang paling utama. Juga. Satu, kuantitasnya, jumlah guru. Jangan sampai nanti satu guru menangani 10 kelas. Tidak maksimal nanti. Tidak maksimal. Ya, makanya kuantitasnya harus kita tingkatkan. Kuantitasnya yaitu banyaknya guru kita.
maka solusinya itu misalnya pengangkatan tenaga honor dan sebagainya bagi guru kita. Nah, yang kedua berkaitan dengan infrastruktur sekolah, jumlah ruang kelas belajar. Nah, ini juga apalagi sekarang yang ada zonasi itu. Iya, zonasi. Ini kan menjadi problem, banyak anak-anak kita putus sekolah tidak bisa sekolah. Nah, kami berharap ke depan kalau kami terpilih menjadi gubernur, pokoknya intinya itu tidak boleh lagi ada anak-anak di Sulawesi Tengah ini yang putus sekolah hanya karena tidak punya biaya. Oke. Kalau dari sisi kesehatan Pak Anwar, kan kalau bicara kesehatan pemerintah biasa menanggung BPJS, ini kan sudah viral juga di mana-mana, sudah jadi rahasia publik lah, di mana kalau kita berobat pakai BPJS mungkin pelayanan vaskesnya kurang baik, kemudian apa ya, layanan-layanan dia mungkin muka-muka bengkol lah orang bilang toh. Ini kan sulit juga memberikan pemahaman masyarakat. Mungkin masyarakat bilang oh ya gratis berobat, tapi begitu berobat juga kami tidak dikasih obat-obat yang memang seharusnya dikasih, dan pelayanan juga buruk. Itu bagaimana kalau pandangan dan kemasan dari teman-teman khususnya di Tim Berani melihat itu? Iya, jadi itu juga sama dengan pandangan kami soal pendidikan. Jadi kita ingin juga menangani kesehatan ini secara tuntas. Ya, tuntasnya itu yang pertama soal jaminan kesehatan. Yang dijamin pemerintah itu kan penerima iuran, ya, penerima iuran itu kan sebenarnya terbatas. Iya. Hanya orang yang terkategori DTKS itu satu. Nah, berarti kalau kita DTKS di Sulteng ini ada kurang 390.000. Sementara penduduk Sulteng ini hampir 2 juta lebih. Berarti masih ada 1 juta lebih, ini tidak jelas ini. Kalau kita keluarkan katakan pegawai negeri, kita keluarkan karyawan permanen di perusahaan-perusahaan. Nah, kemudian kita keluarkan lagi orang-orang kaya yang mandiri. Yakin enggak? Masih banyak pekerja informal yang memiliki jaminan dan kadang itulah yang banyak putus. Nah, sehingga kami selalu berpikir bahwa yang namanya jaminan kesehatan di mata Berani itu adalah universal health coverage. Artinya tidak ada lagi orang di Sulteng ini yang tidak ada jaminan kesehatannya. Itu misi kami. Jadi kalau misalnya dia tidak punya jaminan kesehatan karena dia misalnya pekerja informal yang tidak menetap gajinya. Nah, ini yang biasa menunggak ini. Kalau yang ditanggung pemerintah itu sudah aman lah, itu selesai. Tidak perlu kita urus. Yang kita mau urus ini yang mandiri, yang tidak memiliki pekerjaan tidak tetap. Nah, apa solusinya? Bagi kami, bagi mereka ini, kalau ada dua sebenarnya solusi. Solusi pertama adalah kita bayarkan semua BPJS-nya. Tapi kan melihat kemampuan keuangan daerah itu tidak mampu. Kayak Pak Rigi ini, habis uang APBD itu kalau mau dibayarkan semua jaminan untuk BPJS-nya orang. Maka solusinya kepala daerah itu harus punya kebijakan. Kebijakan kan kita punya rumah sakit masing-masing. Bupati punya rumah sakit, gubernur punya rumah sakit. Nah, yuk kita tangani warga masyarakat kita ini. Mereka dengan KTP saja bisa berobat di rumah sakit pemerintah daerah. Itu yang kita maksud tuntas. Nah, itu tahap pertama. Nah, tahap kedua adalah memperbaiki sistem pelayanan kesehatan. Jadi sekali lagi sumber daya manusia tenaga nakes kita harus kita perbaiki. Rumah-rumah sakit kita benar-benar harus kita tata yang memenuhi standar operasional, SOP, ISO dan sebagainya. Nah, kalau ini kita terapkan melalui pengawasan yang ketat, melalui koordinasi supervisi dari seorang gubernur kepada semua kepala daerah, maka insya Allah tujuan kami ke depan pelayanan kesehatan itu tidak boleh lagi ada warga Sulteng ini yang tidak punya jaminan kesehatan atau susah berobat karena tidak punya uang. Berarti ini bukan hanya jualan semata ini Pak Anwar, cita-cita besar. Ini cita-cita besar dan ini pernah saya lakukan. Oh, sudah pernah dilakukan? Sudah pernah saya lakukan di Morowali, di mana saja rakyat Morowali hanya dengan KTP mereka bisa berobat di seluruh Indonesia. Dan pada saat itu tidak ada koordinasi masalah atau mungkin problem yang terjadi ketika itu? Jadi kita tangani betul. Saya sampai biasa ke rumah sakit itu, ada problem sedikit laporan kita buka pengaduan. Ada pasien. Nah, makanya itu juga proaktif dari kepala daerah. Kepala daerah harus peduli kalau mau tuntas pelayanan kesehatan. Nah, oleh karena itulah kenapa saya memilih Ibu Dokter Reni. Karena Ibu Dokter Reni adalah dokter yang punya pengalaman dan beliau sudah paham betul bagaimana pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat, bagaimana menyiapkan SDM.
Berarti sudah baku bagi jatah. Ini sudah baku bagi jatah. Urusan kesehatan nanti urusannya ibu dokter, urusan pendidikan urusan saya. Jadi kalau orang bilang ini barang diurus sama orang yang tepat. Ya, kira-kira begitu. Nabi bilang serahkan kepada ahlinya. Betul, serahkan pada ahlinya. Jangan tahu-tahu. Kita kira. Parigi Motong kalau dilihat dari kacamatanya Pak Anwar kan garis garis pantai 470 km, kemudian jumlah penduduk yang banyak, hampir semualah entah itu pemilu atau pilkada bakal calon tetap harus hadir di Parigi Motong melihat jumlah pemilih yang begitu besar. Kalau dari Pak Anwar sendiri apakah juga sama melihat Parigi Motong hanya sekedar sebagai orang bilang lumbung suara saja lah, atau mungkin melihat Parigi Motong seperti apa nanti ke depan? Kan tentunya juga kebijakan-kebijakan yang ada di kabupaten tidak terlepas juga dari kendali sang gubernur juga, Pak Anwar. Itu bagaimana kira-kira? Ya, jadi yang pertama dulu saya ingin jelaskan bahwa memang bagaimana hubungan gubernur dan bupati. Ya. Karena ini juga salah menangani ini bisa problem bagi penyelesaian persoalan-persoalan tadi. Tidak hanya chemistry bupati dan wakil Jadi saja. tidak hanya chemistry, tapi ada satu sistem. Oke. Jadi gubernur itu harus juga menyadari bahwa gubernur itu tidak punya wilayah, tidak punya rakyat. Yang punya rakyat itu adalah bupati. Ya, betul. Nah, bagaimana cara metode pemerintahnya menurut pemahaman saya yang akan kita terapkan ke depan? Jadi ibaratnya sistem pemerintahan ini seperti kereta kuda. Ya. Kereta kuda ini ditarik oleh beberapa kuda, misalnya kuda pertama, kuda kedua, kuda ketiga, kuda keempat. Ya. Nah, menurut saya nanti ke depan sistem pemerintahan ini akan gubernur itu dia berada di kereta. Yang menarik kereta ini adalah pertama di depan kepala desa. Oke. Yang kedua adalah camat, yang ketiga adalah bupati, dan yang terakhir gubernur. Kemudian kita tarik ini kereta sulteng ini. Iya. Nah, artinya apa? Filosofinya apa ini maksudnya kereta kuda? Artinya gubernur itu harus benar-benar dalam perencanaan, kemudian pelaksanaan program dan pengawasan harus benar-benar itu paham soal sistem perencanaan bottom up. Oke. Harus dari bawah benar. Jadi gubernur itu harus banyak koordinasi dengan bupati, menanyakan Pak Bupati kira-kira di daerahnya itu mau dijadikan apa. Nah, setelah nanti kalau saya jadi gubernur, nanti yang saya lakukan akan saya turun dulu ke kabupaten, bawa semua kepala dinas. Iya. Kita rapat di kabupaten di awal pemerintahan ini. Nanti lihat nanti kalau jadi. Kita undang kepala dinas berhadapan, kita rancang program bersama. Artinya yang kita mau serang ini rakyat yang sama dan wilayah yang sama. Sehingga nanti program kita itu tidak tumpang tindih. Oke. Uangnya itu bisa tepat sehingga penyelesaian bisa cepat selesai. Itu satu. Nah, yang kedua, bagi saya Parigi Motong ini tidak hanya dilihat sebagai satu lumbung suara, tapi sesungguhnya kalau saya boleh mengatakan di mata saya, Parigi Motong ini adalah pusatnya Sulteng dari sisi sumber daya alam, khususnya pertanian dan perikanan. Oke. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa tidak ada negara di dunia ini yang bisa bertahan kecuali tumbuh dari sektor pertanian dan kelautan. Pertambangan itu ya morowali dan sebagainya itu cepat atau lambat akan habis. Sumber daya yang akan habis kan? Akan habis. Maka Sulteng ini pusatnya ada di sini. Pusat pergerakannya di masa yang akan datang itu menurut pandangan saya ada di Parigi Motong ini. Karena garis pantai yang panjang, kemudian yang kedua adalah sumber potensi pertanian kita yang besar. Ya. Nah, oleh karena itu menurut saya ingin sekali menjadikan Parigi Motong ini sebagai kabupaten agropolitan. Nah, yang kedua, kita tentu melihat di mata saya melihat Parigi Motong ini memiliki daerah yang sangat luas. Maka di sini harus ada mekanisme pelayanan masyarakat, ya. Pelayanan masyarakat yang harus maksimal. Nah, contoh misalnya, sekarang kan kalau kita lihat orang dari Motong harus dilayani di sini mengurus KTP saja berapa? Saya sering bolak-balik di sini, orang sering tanya, Pak, gimana kami ini susahnya dari Motong mau mengurus KTP saja itu berapa besar biaya? Nah, saya punya
ide ya. Kita punya dalam kaitannya dengan pelayanan masyarakat sebelumnya. Saya tidak mau bicara soal pemekaran karena itu benar-benar bisa janji-janji politik yang sering hadir ketika menjelang pilkada. Tapi saya ingin menawarkan sebuah solusi. Dan ini akan kami perlakukan di seluruh Sulawesi Tengah. Model pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Jadi kami punya di dalam visi misi kami itu akan memberikan titik tumpu pelayanan itu di kecamatan. Bahkan kalau di perencanaan kami, gubernur itu akan memberikan dana hibah bantuan untuk kecamatan. Kemudian kita minta juga bupati mendukung kecamatan dengan cara memberikan alokasi dana ke setiap camat. Kemudian yang kedua, pelimpahan kewenangan kepada camat, misalnya penerbitan perizinan, IMB dan sebagainya, KTP. Nah, percetakannya sudah harus di kecamatan semua. Nah, kalau ini terjadi, maka masyarakat itu sebenarnya tidak akan selalu bicara pemekaran. Lebih ke pendekatan pelayanan pelayanan yang kita mau lakukan. Nah, nanti kalau sudah tiba waktunya pemerintah pusat karena itu kewenangannya, kemudian melakukan pemekaran, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, sudah kita siapkan solusinya dalam konsep berani ini. Saya mau singgung sedikit sebelum kita akhir karena masih banyak agenda lagi yang lain. Saya mau singgung sedikit terkait dengan agenda politik, dan hari ini alhamdulillah Berani sudah berlayar. Sudah lengkap partai pendukung, partai pengusung. Tinggal pendukung saja mau ditarik-tarik. Jadi untuk terkait hajatan politik kan Bapak juga pernah di komisi yang menangani terkait dengan penyelenggara pemilu dan juga pilkada. Melihat hari ini banyak jualan-jualan politik yang memang mungkin masyarakat awam masih belum tahu. Kebanyakan mereka suka sajian-sajian politik yang dimana hanya kemasan lucu-lucuan, kemudian kemasan-kemasan dimana hanya sekedar orang bilang joget-jogetan saja lah. Tidak ada gagasan-gagasan yang mungkin kurang laku di masyarakat. Pembahasan-pembahasan ide itu masih kurang laku. Sebenarnya juga pendewasaan pendidikan politik juga penting. Kalau melihat Pak Anwar, apakah Pak Anwar salah satu bakal calon yang menganut strategi politik seperti teman-teman pada umumnya, yang dimana kita hanya menjual sekedar tampang saja atau bagaimana? Kalau mungkin dari amatan kami lihat Pak Anwar memang sudah seringkali muncul di beberapa video yang ditayangkan oleh TV Parlemen, khususnya di DPR RI. Kebetulan Bapak kan sebagai anggota DPR RI. Dan sebuah kebanggaan juga untuk kami, melihat perwakilan kami juga ikut bersuara di depan menteri-menterinya pemerintah pusat. Nah, kalau dari Pak Anwar sendiri melihat segi strategi politik itu, apakah Pak Anwar juga mengiyakan atau mungkin strategi apa yang Pak Anwar kasih agar bisa mencerdaskan para pemilih? Kan apalagi pemilih pemula di Sulawesi Tengah cukup besar, Pak, dibandingkan pemilih yang sudah beberapa kali yang menghadapi pemilu. Itu bagaimana, Pak? Ya, jadi kalau kita melihat fenomena kontestasi politik ya di Indonesia, lebih khusus di Sulawesi Tengah tentunya, yang pertama saya melihat bahwa bagi saya pembelajaran pencerdasan politik itu sudah menjadi salah satu bagi saya itu sudah menjadi sebuah keharusan. Ya, sejak 2007 saya kontestasi pilkada, saya selalu mengedepankan itu. Cerdas, rakyat harus cerdas memilih. Nah, sehingga saya jarang bikin gimmick-gimmick sesuatu yang gimmick-gimmick yang sekedar untuk dikenal. Tapi saya ingin mencerdaskan rakyat. Makanya lihat di semua pidato saya, baik saya reses, pileg, kemudian pilkada ini, saya selalu dengan menutup setiap pidato saya 3 hal. Hindari politik identitas, hindari politik fitnah, dan yang ketiga hindari politik uang, money politik. Untuk apa? Yang kita mau jual ini gagasan. Saya ingin sekali menjual gagasan. Mungkin orang lain itu takut menjual gagasan karena dia belum tahu bagaimana mau melakukan kalau jadi. Kalau saya, gagasan yang kami jual ini, bagi saya itu sudah pernah saya lakukan, saya tahu caranya. Jadi dan makanya di mana-mana kalau biasa saya bilang, kalau kalian tidak percaya, catat ini bahasa saya. Saya kayak kemarin di Rio Pakava. Ketika saya cerita masyarakat, Bapak di sini orang begini-begini, sudah bosan dijanji-janji. Saya bilang, catat bahasa saya semua ini. Kalau saya tidak lakukan, saya gubernur, jangan kau tunggu 5 tahun. 2 tahun, 3 tahun saya mundur. Artinya kenapa? Saya serius.
serius menyampaikan ide gagasan kepada masyarakat supaya masyarakat itu percaya dan bisa memilih. Jangan karena hanya iming-iming, kemudian banyak juga orang yang sekedar bicara hebat, tapi sesungguhnya dia tidak tahu kalau dia terpilih pusing juga dia. Bagaimana caranya? Nah, alhamdulillah saya dengan Ibu Dokter ini merancang visi misi ini yang bisa kita lakukan. Kami sudah hitung APBD Sulteng begini, begini besarnya, kemudian caranya begini, mengawasinya seperti ini. Nah, sehingga kami yakin percaya kepada masyarakat. Nah, itulah kami jalan ini. Kalau ada orang bilang ini jalan dengan bagaimana konser dan sebagainya, nah dengan cara itulah kita bisa menyampaikan ide dan gagasan kita. Kemudian yang kedua, dengan cara itu juga kita menghibur rakyat kita. Karena saya sudah bilang, saya tidak menyediakan uang untuk mendapatkan suara, tapi saya insya Allah kalau jadi menyediakan ruang, terutama bagi anak-anak muda kita sekarang, ruang kreativitas itu. Nah, tadi malam Dinda di Palu, tadi malam kita bikin sebuah cara baru, mungkin baru dilakukan dalam sejarah perpolitikan kita di Sulawesi Tengah. Kemarin kita mengundang bebas Siapa saja? siapa saja anak-anak muda dari lembaga-lembaga apapun datang, kita diskusi dan mereka bebas untuk menguliti kita, untuk mengkritisi diskusi kita. tanpa tema ini. Tidak ada tema dan mereka bebas, tidak boleh ada jarak. Mau dia apapun, bahasa apapun dia keluarkan. Nah, alhamdulillah tadi malam Terjawab semua. terjawab semua, hidup semua. Kenapa saya berani? Karena saya pernah melakukan apa yang saya katakan. Dan saya jadi orang pertama yang menagih ketika habis pelantikan, hal-hal yang disampaikan tadi tidak tertuai. Siap, betul. Terakhir Pak Anwar, mungkin ini ada. Tapi kita bicara dulu ya, soal pertanian ya. Di Parigi ini, kalau saya lihat ya, kita lumbung pangan. Di zamannya Pak Harto ini tuh, betul. Parigi ini luar biasa. Saya di Komisi 5 kebetulan, saya sering mengecek bendungan, pengairan. Bayangkan pengairan kita ini masih di zamannya Pak Harto. Infrastruktur yang ada lalu. Iya, bagaimana ini pertanian kita mau meningkat dan sebagainya kalau ini seperti itu. Nah, oleh karena itu ke depan kalau kita, bagi saya itu melihat bahwa Parigi Motong ini menjadi salah satu kalau bilang core business ya. Core bisnisnya Sulteng itu Parigi ini di bidang pertanian. Atau mereka waktu saya diskusi petani di Parigi, mereka bilang, beras kita tidak laku di Morowali Pak. Beras kita kadang biasa murah, gabah selesai dijual murah. Nah, saya bilang pasarnya kita ada di Morowali, berapa ribu ton beras dibutuhkan di Morowali, semua dari luar, dari Sidrap, dari mana semua. Nah, kenapa bukan dari Parigi? Mereka katanya tidak sesuai standar kita. Nah, tugasnya pemerintah menyiapkan itu. Kalau ini kita dorong, saya kira pertanian di Sulawesi Tengah ini akan maju dan kita akan menjadi lumbung pangan. Apalagi kita IKN ini. Betul. Sangat IKN ini harus dipersiapkan ini. Dan Parigi ini memiliki nilai strategis untuk kita lakukan itu. Yang kedua perikanan. Kita punya 2 teluk. Teluk Tolo, Teluk Tomini. Tapi coba lihat daerah-daerah yang tidak punya teluk saja, ya, itu bisa ada industri perikanan. Kita mana? Sehingga ikan-ikan kita itu banyak dicuri keluar. Kenapa? Jadi ke depan itu harus ada di Sulawesi Tengah industri perikanan. Nah, kalau itu kita lakukan, maka insya Allah petani nelayan kita akan semakin. Nah, yang ketiga, saya melihat persoalan nelayan kita ini kan yang utama di mana-mana saya diskusi soal BBM. Soal sangat kompleks terjadi. Bagaimana mereka mau melaut ikan sekarang ya di laut ini adalah di depan kita, bukan itu lagi. Ikannya jauh keluar sekarang ini. Nah, bagaimana mereka mau melaut kalau BBM tidak ada? Hanya mengharapkan sampan sudah tidak laku hari ini. Nah, itulah kami menjamin ke depan bahwa kalau kami terpilih, prioritas utama adalah menjamin ketersediaan BBM bagi nelayan. Nelayan. Dua, yang harus kita dorong nelayan adalah ketika mereka mau melaut, mereka kan meninggalkan keluarga. Yang kasih makan keluarga siapa? Ini apa yang terjadi? Sistem ijon. Pinjam dulu. Bunga berbunga. Mereka menangkap di laut.
Tidak Belum ada tentu modal. juga hasilnya. Butuh modal bagi nelayan kita. Demikian juga petani. Kita paksakan produksi. Pupuk tidak ada. Iya, betul. Ya. Tidak tersedia. Pupuk subsidi terbatas. Nah, kami punya ide ke depan bahwa kita akan bersama-sama para bupati untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani kita. Hal-hal itu sudah dipersiapkan oleh Pak Anwar. Sudah dipersiapkan. Dan Pak saya Riki pernah Motong memang- melakukan itu. Dan sudah pernah dilakukan. Sudah. Walaupun Morowali ya. Walaupun skapnya Morowali. Ya. Tapi saya sering bilang, orang bilang kan ada yang juga sering bilang, itu kan Morowali kecil. Iya, betul. Iya memang Morowali kecil karena makanya juga saya bupati. Kalau saya gubernur kan beda kewenangannya bupati dan gubernur. Kira-kira begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan Nah, jawabannya kan begitu Ya, saja ya. ya. Oh ya benar, saya kan bupati. Bupati cukup bupati Morowali. Tapi kalau saya gubernur Sulteng, wilayah saya 13 kabupaten. Uangnya lebih besar, Ya. kewenangannya besar. Dan tidak ada kabupaten anak tiri ketika jadi nanti. Tidak akan ada kabupaten yang misalnya saya kan dari Morowali harus Morowali mah tidak perlu diurusin lagi tuh. Ya, karena mungkin PAD-nya yang besar. untuk Per-AD-nya Sulawesi yang Tengah. besar dan itu peninggalannya siapa? Kan begitu. Ya, Biarkan rekam jejak yang menjawab. Biarkan rekam jejak ya. Oke Pak Anwar, terakhir saya cuma mau kasih beberapa pertanyaan yang mungkin harus dijawab cepat oleh Pak Anwar. Siap. Mungkin ini hanya 3 saja Pak. Nanti bisa dipilih salah satu Siap. dari pertanyaan yang saya ajukan. Siap. Yang pertama Pak, pengabdian atau jabatan? Pengabdian. Iya. Senayan atau Sulawesi Tengah? Sulawesi Tengah. Berani sekali atau berani terus? Berani menang. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Anwar sudah Terima hadir kasih, di Adinda. Parigi Motong. Semoga nanti habis pelantikan bisa diundang lagi kita diskusi dan Siap. saya mau menagih janji-janji Siap, yang tadi siap, disampaikan. siap. Insya Allah. Oke, saya Roni Saputra bersama Pak Anwar Habib. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani. Berani menang.